Oke, selanjutnya saya akan masuk ke apa yang segera akan kita lakukan. Ini sertifikat elektronik ini dari tahun kemarin saya sudah promosi, sudah berulang kali webinar, tapi belum jalan-jalan juga. Ini Pak, akhirnya keputusan terakhir ini Pak Menteri, kemudian Pak Dirjen, ya, itu akan mulai dari tanah-tanah kementerian, tanah-tanah kementerian. Jadi tanah ATR BPN itu kemarin sudah dimasukin permohonannya untuk dirubah. Nah, begitu udah firm, kita masuk ke tanah-tanahnya DJKN, tanah-tanahnya pemerintah, kementerian dan lain-lain, terus baru masuk ke BUMN. Setelah BUMN baru masuk ke sertifikat. Tapi begitu kita mulai ya, ini akan jadi no point of return atau one way ticket. Begitu kita masuk ke era digital, kita nggak akan pernah bisa balik lagi. Begitu kita masuk ke digital, sunatullahnya tuh udah semuanya juga harus digital berikutnya. Begitu sudah elektronik, ya udah nanti jual belinya elektronik, PPJB-nya elektronik dan lain-lain. Jadi bayangkan kalau sekarang misalnya ini untuk personal atau untuk pribadi mungkin baru jalan nggak rasanya tidak tahun ini, tapi kalau untuk yang pemerintah, BUMN dan lain-lain segera mulai tahun ini, mudah-mudahan sebelum UUPA ya. Tapi poinnya adalah teman-teman harus merubah mindsetnya gitu, merubah mindsetnya, meninggalkan gaya-gaya sertifikat lama, di mana sertifikat lama itu kan atau kertas itu kita masih melakukan penyanderaan terhadap sertifikat. Ya, kalau saya nggak salah, saya bukan ahli hukum, tapi kurang lebih penyanderaan. Jadi sertifikatnya ditahan. Jadi kenapa di dalam hak tanggungan itu kan sertifikatnya harus diserahin ke bank. Sebetulnya secara konsep nggak perlu kan, udah ada sertifikat hak tanggungan, sertifikat hak miliknya atau HGB-nya, harusnya tetap aja di tangan orangnya. Tapi memang kita berevolusi bukan bertransformasi, jadi masih sertifikat hak miliknya masih disandera di bank. Nah, begitu kita beralih ke sertifikat elektronik, nggak ada yang bisa disandera-sandera gitu. Kenapa juga nanti kita tuntut PPJB harus didaftar, karena bisa aja orang punya sertifikat terus bilang, sertifikat saya ini ya, coba deh cek barcode-nya gini, sah, orangnya kasih DP 10 juta. Tapi kan dia nggak bisa sandera apa-apa kan. Orangnya datang lagi ke tempat lain gitu kan. Sama juga dia bilang dapat 10 juta lagi lah buat booking fee atau DP. Nah, makanya tadi kalau PPJB itu didaftar, sistem akan bisa melakukan pemblokiran, penfreezan sederhana sementara sampai syarat-syarat di PPJB itu terpenuhi, sehingga orang itu nggak bisa jual ke tempat lain. Dan begitu syarat-syaratnya terpenuhi, kalau kita udah connect ke bank, connect kemana-mana, begitu lunas, seketika langsung terjadi peralihan. Nah, dari sisi sertifikat elektronik, kami dari ATR BPN, ini yang kita lakukan sekarang. Tadi melakukan validasi persil, validasi buku tanah. Jadi mungkin teman-teman pasti punya merasa terganggu dengan hal ini. Tapi ini adalah bagian dari upaya kita untuk tadi bisa segera masuk ke dunia digital. Dalam hal ini data-data atau sertifikat elektronik. Jadi di beberapa tempat seperti di DKI, di Bali itu angkanya udah yang valid itu udah 90% lebih gitu. Tapi di Papua Barat ini masih perlu ditingkatin nih Pak Freddy gitu ya. Karena jumlah yang valid ini masih lebih sedikit daripada jumlah yang tidak valid. Sehingga kalau mau lakukan pengecekan elektronik, itu peluang PPAT untuk lancar gitu ya, tanpa perlu validasi, masih mungkin sepertiga doang gitu ya. Harusnya kan harus validasi ke kantor, itu kalau bisa cuma 5% atau 3%. Nah, sementara mungkin di Papua Barat ini masih lebih banyak yang tidak valid. Nah, ini yang PR buat Pak Kanwil untuk segera ningkatin persil valid. Terus kemudian juga kita memastikan teman-teman semua untuk unggah sertifikat, unggah buku tanahnya dan lain-lain. Untuk mesin kita nanti akan mematchingkan data itu, data antara yang sudah diinput oleh teman-teman dengan data yang hasil unggahan sertifikat. Tapi itu teknis lah ya. Terus kita juga akan membuka layanan alih media untuk
yang lain-lain ya, alih media dari sertifikat lama ke sertifikat kertas. Di samping nanti sertifikat proses permohonan pertama juga langsung jadi sertifikat elektronik. Nah ini kita akan nerapin first in first out. Ini saya kebayang harusnya ini juga kita terapin ke semua layanan di ATR BPN. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah first in first out. Yang terjadi kan sekarang banyak cerita di BPN, ini punya saya lama gitu ya. Tapi yang datangnya belakangan jadi duluan. Belakangnya jadi duluan. Yang pertama itu bisa nimbulin konflik of interest gitu ya. Bisa jadi rawan, bisa jadi kecemburuan karena yang datang duluan nggak diselesaikan duluan. Gitu. Kita akan coba uji coba first in first out ini di alih media. Nanti kalau jalan mungkin semua layanan kita akan lakukan policy first in first out sehingga ya betul-betul orang yang daftar duluan pasti jadi duluan gitu. Entah jadinya itu ditolak atau jadinya itu jadi produk ya. Karena bisa aja kan nggak sesuai tapi ditolak. Tapi at least harus ada jawaban dan jawabannya itu harus lebih dulu daripada berkas yang datangnya belakangan. Kemudian ini yang sebelum 24 September ini yang akan kita mau alih mediakan, kita coba dari Kementerian ATR BPN dulu. Mungkin saya skip aja ini. Selanjutnya persiapan yang harus dilakukan PPAT ke depan ya pada saat kita sertifikat elektronik dan lain-lain adalah KTP reader. Saya sudah dapat surat dari Pak Hapendi, Pak Ketua IPA. Terus kemudian saya juga sudah ketemu dengan Dirjen Dukcapil, Sesdijennya. Intinya beliau menyampaikan bahwa Bapak punya dua pilihan katanya. Karena ini, saya nggak tahu, ini itu ikatan notaris ya. Ini tuh udah MOU sama Dukcapil. Jadi kalau dengan begitu berarti notaris-notaris katanya udah punya KTP reader. Gitu. Tapi saya sampaikan juga kalau IPAT itu, saya nggak tahu IPAT itu semua pasti notaris atau gimana. Kalau semua pasti notaris mungkin ya untuk practicality ya udah berarti semua saya anggap udah punya karena maksudnya sudah tidak ada masalah untuk mendapatkan KTP reader karena Ikatan Notaris Indonesia katanya sudah melakukan MOU dengan Dukcapil. Tapi kalau misalnya Pak Apendi merasa perlu ya nanti bisa saya bantu, saya kontakin Dukcapil karena tidak bisa BPN ternyata yang mengatasnamakan PPAT karena PPAT dianggap sebagai entity sendiri, sebagai profesional sendiri. Gitu. Kemarin kan saya minta udah pakai MOU-nya BPN aja dipakai IPAT, tapi ternyata mereka meminta untuk Pak Ketua untuk datang ke sana, nanti MOU nanti bisa saya kasih kontaknya. Kalau mau MOU, tapi kalau enggak karena semua mungkin sudah anggota ini dan juga sudah tidak ada masalah dengan pengadaan KTP reader ya bisa pakai yang sama karena kan nggak perlu juga punya dua ya, selaku notaris punya, selaku PPAT punya, cukup satu aja. Dengan begini, dengan KTP reader kita bisa memastikan orang yang datang itu adalah orang yang datang. Karena nanti di saat sertifikat elektronik jalan, kita tidak lagi kan mengenal yang namanya kuasa gitu. Kita tidak lagi yang namanya kuasa. Gitu. Kalaupun dia mau kuasa ya, waktu memberi kuasa mesti pakai KTP reader juga gitu loh. Jadi percuma juga gitu. Yang penerima kuasa juga mesti pakai KTP reader. Jadi tadi untuk meminimalkan apa yang disampaikan Pak Peter ya, Pak Peter. Ada mafia lah segala macam dan lain-lain, kuasa-kuasa. Nah, ini kita mau tingkatkan security-nya dengan KTP reader. Terus ini udah ada PP baru ini, PP baru tentang materai elektronik. Saya nggak PP berapa itu ya? PP 86, PP 86 2021. Ini juga mungkin akan kita segera terapkan. Akan segera kita terapkan di sini. Jadi misalnya, saya nggak tahu di PPAT misalnya permohonan atau apapun yang menggunakan materai, nanti akan segera itu dikonversi atau kita lakukan dengan cara materai elektronik. Jadi materai elektronik ini saya nggak tahu kalau akte itu pakai materai nggak ya. Begitu nanti akte juga nanti dengan Pak Peter atau teman-teman yang ahli IT-nya IPAT, akte ini nanti kita akan ubah juga dalam bentuk elektronik.
Jadi akte itu nanti harus akan terdiri dari akte, form akte, terus dia di e-sign, tanda tangan digital dari penjual, pembeli, dan PPAT-nya sendiri, terus dibungkus dengan materai elektronik gitu. Tapi itu semuanya dalam virtual ya, dalam digital. Nah, materai elektronik ini saya nggak tahu implementasinya kapan. Yang jelas peraturan pemerintahnya udah keluar bulan lalu, dan sesegera mungkin bisa kita terapkan di ATR BPN, termasuk juga di PPAT. Nah, ini bisnis prosesnya, nanti PPAT ngecek lewat EDC dan lain-lain. Terus biaya materai itu nanti ke depan juga bisa pakai token listrik lah, gitu, kayak pakai token listrik. Dan materi-materi agentnya ini ada bank, ada marketplace, ada lewat macam-macam. Tapi nanti nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin yang ribet ini. Kita akan sediakan lah di aplikasi mitranya teman-teman PPAT, sehingga teman-teman PPAT ya mau membuka materai ya tinggal klik, mau tanda tangan digital signature tinggal klik, karena kita akan mensyaratkan PPAT juga nanti semua harus punya tuh digital signature gitu. Nah, digital signature ini Peruri dalam hal ini itu juga bisa digunakan untuk digital signature, karena Peruri ini juga yang handle e-materai. Jadi dia sekalian connect lah. Kalau sekarang Ibu Bapak tahu verifikasi sentuh tanahku, kita juga sudah mulai menggunakan sistem keamanan yang digunakan oleh Peruri. Gitu ya, jadi orang harus foto wajahnya, lihat wajahnya, kiri kanan, dan lain sebagainya. Nah, begitu nanti setiap orang sudah terverifikasi, termasuk juga PPAT, bisa melakukan tindakan-tindakan hukum di dunia digital melalui e-sign, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Karena kenapa tanda tangan elektronik itu urgent? Karena tanda tangan elektronik itu jauh lebih aman daripada tanda tangan basah. Kita sekarang sudah hampir 2 tahun di ATR BPN, kita sudah pakai tanda tangan elektronik. Saya sendiri sekarang udah nggak pernah tanda tangan basah lagi ya, sudah lupa juga tanda tangan saya kayak gimana. Karena kelebihannya tuh, kalau saya tanda tangan basah, saya nggak bisa tahu kalau setelah saya tanda tangan, kata-kata di atasnya berubah. Gitu ya. Karena ada satu dokumen ya yang isinya apa? Surat kuasa lah ya. Surat kuasa kepada Ibu Christine gitu ya, dari Virgo. Saya tanda tangan nih, tanda tangan basah ya. Setelah saya tanda tangan, Ibu Christine-nya diganti jadi Ibu Nova, gitu saya nggak tahu. Tidak ada yang menunjukkan bahwa saya tidak menyetujui itu. Jadi seolah-olah ya saya setuju juga Bu Nova, padahal itu diketiknya belakangan atau di tip X, atau mungkin teknologinya canggih lah, pakai Byclean dan lain-lain. Tapi kalau tanda tangan elektronik begitu diubah, tanda tangan saya langsung hilang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, udah pasti saya melakukan kalau tanda tangan elektronik. Jadi namanya non-repudiate, anti penyangkalan. Kalau tanda tangan biasa kan, saya bisa nyangkal kan. Emang kayak tanda tangan saya, tapi bukan saya tuh yang tanda tangan. Tapi kalau tanda tangan elektronik, karena kita ada two-factor authentication, segala macam, saya nggak bisa menyangkal lagi kalau itu bukan tanda tangan saya. Udah pasti itu tanda tangan saya. Jadi kita berharap PPAT juga nanti dalam mensubmit permohonan ke ATR BPN dan lain-lain, segera menggunakan, sekarang lagi disiapkan, segera menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi tapi kalau untuk BPN atau BPN kan tanda tangan elektronik yang menyediakan BSRP. Kalau teman-teman di PPAT bisa pakai Peruri atau lembaga penyedia layanan tanda tangan elektronik yang lain. Gitu. Oke. Izin Bapak. Habis ya waktunya. Saya masih tersisa 5 menit lagi Bapak. Oke. Ini apa mock-up-nya lah ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, kira-kira teman-teman nanti akan harus mulai terbiasa dengan tadi tanda tangan elektronik, e-materai, KTP reader gitu ya, dan lain-lain. Terus mungkin ke depan Pak Apendi, saya nggak terima undangannya IPAT kalau nggak ada tanda tangan elektronik gitu ya, mulai sekarang. Kalau misalnya ngajak narasumber, ngajak webinar. Terus kemudian ini juga ada nih di teman-teman mungkin tahu Halodoc ya segala macam. Tahu ya Halodoc. Kan itu menjembatani masyarakat dengan
dokter. Ini ada juga nih beberapa startup yang hubungin saya untuk membuat kayak Halo PPAT gitu loh. Dan saya pikir ini bagus ini. Dan kalau ada teman-teman IPAT mau buat gini juga boleh. Saya nggak masalah kan. Halodoc juga banyak. Ada Halodoc, ada Alodoc, ada Sapadoc gitu ya. Jadi ini bagusnya apa? Membuat profesi kita semakin dikenal oleh masyarakat. Satu, membuat profesi kita apa namanya juga terukur kinerjanya. Terus aplikasi ini masih mock-up ya, tapi bisa buat janji ketemu, kemudian akte saling notifikasi, legalisasi semua macam-macam, dan mungkin teman-teman IPAT bisa ketemu untuk nge-revise ini supaya apa? Supaya PPAT itu jadi lebih mudah lah, bisa diakses oleh masyarakat. Karena kalau kayak anak saya nih mau beli rumah, mau kredit, bingung PPAT apaan ya? Notaris di mana ya? Di sini ya. Kalau begini kan dia tinggal buka tuh. Ada yang location-nya terdekat dengan dia atau yang reviewnya bintang 5 siapa aja bisa segera dia dapat. Terus satu lagi adalah yang kita sekarang lagi membuat purwarupa blockchain teknologi. Blockchain teknologi itu adalah server yang banyak gitu ya, server yang banyak. Kalau sekarang kan server di Pusdatin ada 2 ya, Just Data Center sama Disaster Recovery. Ini server yang banyak yang saling terhubung sehingga apa? Sehingga lebih aman. Gitu. Kalau orang mau ngehacknya 10 mesti 10 gitu. Nah ini saya berpikir teman-teman PPAT bisa, nanti kita bicarakan lebih detail, teman-teman PPAT bisa menjadi bagian dari node, menjadi bagian dari salah satu simpul, atau menjadi bagian dari verification. Karena ke depan bayangan saya sih harusnya jual beli tanah juga bisa peer-to-peer transaction. Peer-to-peer transaction gitu. Sepanjang Virgo. Nah, makanya peran PPAT ini harusnya ada di mana? Kan kita nanti di sudut tanahku ada yang namanya e-wallet ya. E-wallet tuh dompet sertifikat tanah. Jadi misalnya Virgo punya tanah 5 gitu ya. Bu Christine punya e-wallet juga, punya tanah 3. Tanah saya mau dijual ke Bu Christine. Kedepan itu bayangan saya adalah saya cukup klik ini tanah saya Bu Christine apa namanya scan gitu ya dengan angkanya segini, begitu uangnya Bu Christine masuk, tanah saya harusnya pindah. Pertanyaannya di mana kita butuh PPAT? Gitu ya. Menurut saya PPAT tetap dibutuhin, yaitu sebagai verification terhadap transaksi ini. Kalau sekarang kan membuat akte ya, membuat akte. Ini saya nggak bicara besok ya, ini saya bicara in the near future, tapi juga nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kita harus sudah mulai siap. Jadi bayangan saya PPAT itu harusnya jadi verification. Yang sekarang dilakukan PPAT kan namanya saja pejabat pembuat akte, tapi idenya adalah to verify kan, to verify the owner, to verify the seller, to verify the buyer, to verify the document. Kan intinya itu. Gitu. Namanya akte. Nah, di masa depan, akte ini orang tadi ya transaksi seperti tadi, dan untuk menjembatani ini bisa pindah, harus ada seseorang yang namanya memverify itu. Dan saya pikir PPAT tetap bisa relevan di situ. Di beberapa negara, ini contoh ya, saya nggak tahu apakah diterapin di sana, ini contoh. Jadi transaction itu, saya misalnya jual ke Bu Christine, klik-klik langsung tuh duit apa tanahnya tuh pindah tapi judulnya pending. Nanti tinggal kita buat syarat. Ini transaksi jual beli di Indonesia misalnya hanya sah jika diverify oleh 5 PPAT. Bisa juga kita buat aturan gitu. Jadi PPAT yang verify SPA1, begitu ada 5 PPAT yang verify, berarti oke, sah tanahnya pindah. Bisa kita buat aturan seperti itu. Tapi jangan bilang nanti aturan sekarang nggak boleh gitu ya. Ini kita mencoba meng-unlearn tadi, membebaskan diri kita terhadap apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pelajari. Tapi yang saya omongin ini kelihatan hayal, tapi sangat mungkin terjadi. Gitu. Benar, Bu. Oke, saya pikir ini. Terus kemudian tolong akunnya dijaga. Nah, ini kita soalnya punya rekap semua teman-teman, akte yang nggak tepat waktu, akte yang tepat waktu. Kemudian kita juga punya penilaian ya, jadi PPAT yang ratingnya bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan nanti kalau ada gate survei tadi, biar masyarakat juga yang nambahin, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu dan selalu meningkatkan layanan kita kepada
masyarakat. Ini udah kita mau bikin peraturan menterinya, jadi tolong jangan ninggalin komputer terbuka, password harus diganti setiap 3 bulan sekali dan lain-lain. Ini standar prosedur yang menurut saya harus kelihatannya sepele tapi harus dilakukan. Karena kalau di perusahaan-perusahaan swasta ini nggak melakukan ini bisa dipecat gitu ya. Tapi kalau PPAT kan profesional, kan nggak mungkin memecat dirinya sendiri. Jadi ini harus tertanam kuat di komputer ibu bapak sekalian maupun ke staf-stafnya. Saya pikir itu, sorry saya terlewat dari waktu yang aku alokasikan. Mohon maaf, terima kasih atas atensinya teman-teman. Good luck untuk PPAT selalu relevan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga kembali Bapak, sangat luar biasa sekali pemaparan materi dari yang Bapak sampaikan. Dari narasumber pertama kita Pak Peter Latumeten menyatakan bahwa pelayanan pertanahan dengan basis elektronik wajib diikuti dengan profesionalitas setiap PPAT, baik pemahaman teknologi maupun hukum tanah dan hukum lain yang terkait, agar PPAT selalu meningkatkan pengetahuan kita, ya salah satunya dengan cara mengikuti safari keilmuan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sinkron dengan pernyataan dari narasumber kita juga yang kedua, bahwa transformasi digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pengguna layanan, bukan hanya bagi PPAT, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang sudah kita tunggu-tunggu. Pak Peter juga sudah sangat bersemangat menyampaikan materinya. Ini adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk menanyakan apa yang sebenarnya menjadi kegundahan hati kita sebagai PPAT. Mungkin seperti itu. Saya ingatkan kembali bahwa materi akan di-share melalui email para peserta yang sudah dimasukkan dalam Google Form daftar hadir. Jadi harap para peserta bersabar. Kita sekarang masuk pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Pak Peter. Izin Bu Moderator. Jadi saya ada tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat. Jadi tolong juga, jadi namanya Pak Irfan, pakai akun Irfan. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan di chat sudah dijawab, jadi supaya nggak diulang aja. Kalau udah terjawab di chat nggak usah disampaikan. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama, Pak Peter, mohon izin, apakah masih bersama dengan kami di sini? Selamat siang, Pak Peter. Suaranya Pak Peter masih di mute sepertinya. Ya, Bu Kristi, gimana? Siap. Ya, Bapak, ini ada pertanyaan yang sejenis, mungkin saya rangkumkan saja, bahwa ada pertanyaan datang dari Evi Subir, dan juga PPJB yang didaftarkan, apakah PPJB yang dibuat dengan akta notaris? Bagaimana jika PPJB dibuat secara di bawah tangan dan hanya dilegalisasi oleh notaris? Apakah juga harus didaftarkan? Silahkan dijawab, Bapak. Ya, karena gini, PP 18 2021 cuma mengatakan PPJB. Nah, kalau PPJB, kalau yang didaftarkan pasti bentuknya tertulis. Jadi bisa tertulisnya di bawah tangan ansik, bisa di bawah tangan yang diwarmerken, bisa di bawah tangan yang dilegalisasi, bisa di bawah tangan, bisa juga yang dibuat dengan akta-akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai akta partai. Nah, ini yang kita perlu ya, artinya mencermati. Kalau akta-akta yang dibawa tangan, artinya dibuat, dicatat, artinya bagaimana kita bisa mendapat lagi ya, artinya data-data tentang PPJB itu secara lengkap artinya. Ya, kalau didaftarkan pastikan semua inputnya masuk ya, artinya mungkin medianya bisa dialih mediakan menjadi media elektronik sehingga memudahkan kita juga untuk melihat secara lengkap artinya. Tetapi memungkinkan didaftarkan, nah ini yang timbul persoalan karena didaftarkan ini untuk kepastian hukumnya. Ya, tidak ada lagi duplikasi-duplikasi yang berkaitan dengan PPJB. Nah, maka dari itu dimasukkanlah di PP 18, saya lihat. Ini langkah maju lah ya dengan pendaftaran PPJB. Sekarang begini, PPJB itu ya, Mahkamah Agung sendiri mengakui kalau harganya sudah dibayar lunas, fisiknya sudah dikuasai ya, secara dengan etiket baik oleh pembeli, secara hukum sudah beralih. Nah, dia udah bergeser ya dari perjanjian obligator menjadi perjanjian kebendaan. Tapi oleh BPN nggak bisa didaftarkan kalau tanpa akta PPAT, artinya dua berbeda. Tetapi secara hukum sudah beralih, artinya.
Nah, ini yang tetap namanya perjanjian obligator, tapi ini bukan bergeser menjadi perjanjian kebendaan. Oleh karena itu, dia harus dibuat dulu menjadi akte jual beli. Nah, ini pemalsuan bisa terjadi ya, supaya ini pengalaman praktek saya, PPJB-nya diganti judulnya, diganti jual beli bangunan dan pengoperan hak. Kalau jual beli dengan pengoperan hak, boleh nggak orang melakukan pendaftaran, pengajuan permohonan hak? Boleh. Kalau PPJB ditolak, ngerti nggak? Nah, ini punya dampak juga, artinya kan, ini terjadi kasus-kasus demikian, sehingga dia bisa melakukan permohonan hak, PPJB-nya tidak dilakukan, tapi dia rubah, dia hapus, ngerti nggak? Ada tindak pidana yang dilakukan dengan pemalsuan. Ya, jadi bisa didaftarkan dengan akta di bawah tangan bisa, legalisasi bisa, warmerken bisa, artinya tanpa melibatkan notaris sekalipun juga bisa, ya. Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Mungkin sebelum kita ke peserta yang raise hand, ada satu pertanyaan Pak ditujukan kepada Pak Virgo. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PPAT dalam melaksanakan jabatannya apabila ada kebocoran data elektronik, misalnya diretas oleh suatu oknum? Mohon dijawab Bapak. Saya nggak ngerti pertanyaannya. Karena PPAT kan nggak mungkin diretas. Yang diretas itu pasti datanya. Kan data kan tidak disimpan di PPAT. PPAT kan, jadi nggak mungkin PPAT jadi kena masalah karena peretasan, itu nggak mungkin. Gitu. Karena peretasan tanggung jawabnya ATR BPN. Gitu. Ya, jadi PPAT kan kalau buka aplikasi, dia cuma hanya di layar dan lain sebagainya. Cuman PPAT memang harus jaga kerahasiaan gitu. Misalnya kerahasiaannya, saya nggak tahu itu peraturan yang mana gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya khusus ke peretasan, harusnya PPAT nggak akan pernah kena masalah dengan peretasan, karena peretasan adanya tanggung jawab dari ATR BPN gitu. Kecuali PPAT-nya yang meretas ya, terus kita tangkap gitu ya. Lain cerita. Mungkin yang dimaksud penanyanya ini terkait dengan pembuatan akta elektronik, Bapak, apabila terdapat kebocoran karena ada kewajiban PPAT untuk merahasiakan akte yang dibuat. Ya, begitu nanti akte elektronik kita buat, ya maksudnya kita siapkan ya sistemnya. Sekarang kan belum ada ya, kita siapkan. Itu begitu dibuat juga nggak akan disimpan di komputer PPAT, gitu. Jadi PPAT ngisi, begitu submit dia langsung masuk ke database. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali PPAT simpan itu download itu dan itu yang diretas, itu lain cerita ya, gitu. Tapi kalau secara sistem nggak ada yang disimpan di PPAT lah, semuanya di database, di data center. Dan kalaupun itu terjadi, kasusnya sama lah dengan sekarang. Kalau aktenya bocor kayak gimana, saya nggak tahu. Sama aja lah kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Bapak. Ada peserta yang sudah raise hand. Sebelum bertanya, mohon disampaikan nama, wilayah jabatannya di mana, tempat kedudukan di mana, dan inti pertanyaannya. Kepada Pak Suyanto, kami berikan kesempatan. Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Mohon host dibantu untuk di-unmute suara dari Pak Suyanto. Oke, baik. Terima kasih. Oh, menggema ya. Saya pindah dulu. Terima kasih Ibu moderator. Mohon izin Pak narasumber. Kami dari Suyanto PPAT di Manokwari, Papua Barat. Kami mau menanyakan tentang bahwa berkaitan dengan masalah sertifikat elektronik maupun kegiatan-kegiatan elektronik, sebelum dilakukan pengecekan secara elektronik kan itu harus dilakukan validasi. Nah, kebanyakan validasi ini waktunya tentatif, Bapak. Bisa kadang cepat, bisa juga kadang lama. Nah,
bisa kadang 2 minggu, kadang kala juga sebulan. Nah, pertanyaannya apakah ada waktu maksimal untuk melakukan validasi ini? Karena kadangkala harus cek plot juga. Nah, di samping itu banyak juga sertifikat-sertifikat yang harus ganti belangko. Karena di Papua Barat ini kan pemekaran banyak sekali. Nah, itu yang menjadi kendala kita dan menjadi beban daripada masyarakat. Karena untuk ganti belangko ini sebenarnya bukan kemauan dari masyarakat, tetapi karena sistem pemekaran itu menjadi beban dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang harus mohon solusinya dari terutama dari Pak dari Pusdatin. Nah, selanjutnya untuk masalah kerahasiaan ataupun kerahasiaan data dari data-data yang ada di sistem, kalau itu mau dilaksanakan istilahnya itu data-data secara elektronik, pelindungannya kayak apa, Pak? Karena saya lihat beberapa waktu yang lalu saya melihat sendiri bahwa begitu mudahnya data itu dirubah-rubah oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini perlindungannya kayak apa? Karena bisa juga nanti takutnya ada oknum-oknum yang nakal, tidak apakah itu dari BPN sendiri ataukah dari luar dalam arti hacker. Nah, perlindungannya kayak apa, Bapak? Ini yang ingin kita tahu karena macam kami dari Papua Barat ini jauh sekali. Jadi otomatis kita kurang apa ya? Kurang info lah gitu. Jadi kami mohon untuk kiranya kasih pencerahan kepada kami. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak narasumber berdua dan juga Ibu moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan langsung dijawab oleh Bapak Virgo. Terima kasih. Yang pertama Pak, tidak semua kegiatan elektronik harus melakukan validasi. Yang belum validasi saja Pak yang perlu begitu. Nah kebetulan memang di Papua Barat angkanya yang tervalidasi itu di angka 30%. Di Jakarta gitu ya udah 90% tuh. Jadi kalau mau pengecekan ya pengecekan aja. Mungkin 10% aja peluangnya harus datang ke kantor untuk validasi gitu ya. Dan kalau Bapak masukin lewat pengecekan elektronik itu Bapak kalau belum validasi, memang sekarang nggak ada aturannya. Terima kasih lah masukannya. Mungkin nanti kita perlu atur juga itu. Jadi misalnya Bapak pengecekan elektronik ternyata belum valid, Bapak submit, biar BPN melakukan validasi. Yang sekarang kita sedang ukur di semua proses-proses validasi ini berapa lamanya. Tapi betul, belum ada SLA atau Service Level Agreement berapa maksimum kegiatan validasi. Jadi ini masing-masing ya tergantung kantor pertanahannya dalam hal ini. Karena Pusdatin kan kita nggak bisa ngerubah data ya. Yang bisa ngerubah data atau yang bisa memvalidkan itu kantor pertanahan. Pertanyaan berikutnya adalah tentang data-data bisa dirubah-rubah. Nggak bisa Pak, data-data itu hanya bisa dirubah by proses atau mereka di kantor yang diberi kewenangan tadi untuk melakukan validasi. Dan kalaupun itu dirubah-rubah, kita selalu punya audit trail-nya Pak, audit trail. Sehingga Bapak bisa tahu siapa yang merubah, kapan, sebelum diubahnya itu apa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau mau dilakukan penelusuran, itu bisa dilakukan. Kalau Bapak khawatir, orang yang dikasih kewenangan melakukan perubahan data di luar kewenangannya lah ya, gitu ya. Itu bisa kita telusuri. Nggak usah khawatir, itu bisa kita telusuri. Gitu. Untuk validasi memang Pak Freddy Kolitama nih, Pak Kakanwil, mesti digenjot Pak kalau validasi, kalau Pak Suyanto dan teman-teman mau validasi. Oh ya sehari 2 hari jadi, jangan sampai 2 minggu gitu ya. Kelamaan gitu. Kalau nanti emang yang komplain banyak bisa juga nanti saya ganjal di sistem gitu ya. Tapi nanti tergantung Pak Musriyadi dan Pak Dirjen lah. Ya, kalau saya kan tinggal jahit, saya tinggal jadi polisinya aja nanti. Makasih Pak Suyanto masukannya. Baik, pertanyaan berikutnya saya berikan kesempatan kepada peserta yang sudah resen
Ibu Fuji Kadria Zulaika, sebutkan nama dan tempat kedudukan. Kepada siapa pertanyaannya ditujukan? Mohon host dibantu untuk dibuka. Tadi ada Pak Ferry, Justisia. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Fuji Kadria Zulaika. Selamat siang Pak Virgo. Dari Batam, Pak. Oh, oke. Ada Pak Virgo. Tadi ada masih Pak ingat? Justisia Ferry juga Batam. Ya, tadi ada Pak Ferry juga, Pak. Kenapa orang Batam nyasar ke Papua ini? Ini seluruh Indonesia, Pak. Terbuka, Pak, terbuka. Terbuka. Oke, Pak Virgo. Terakhir kita bertemu di sosialisasi HTL juga, Pak Virgo. Langsung saya juga selaku ketua panitianya. Terima kasih Pak Virgo. Pertanyaan langsung juga ke Pak Virgo. Tadi pada saat paparan Pak Virgo menjelaskan memang lagi proses validasi dan berharap bersabar PPAT memang lagi ada sistem agak terganggu ya Pak ya. Nah yang kami pertanyakan Pak, ada beberapa hal kami nih Pak, para PPAT Kota Batam yang memang sedang kami hadapi juga, memang sering sekarang sertifikat tumpang tindih Pak. Yang mana memang sebelumnya Pak Kakan kami sebelumnya sudah menjelaskan memang sedang ada perbaikan sistem di Pusdatin ya Pak ya, sistem sedang proses updating Bu Fuji gitu kan. Nah sampai sekarang prosesnya masih jalan, itu kami mau pastikan apakah itu memang masih sedang proses updating terus. Terus kemudian Pak, saya pada saat dulu pertama kali di sistem itu, seingat saya, pada saat sistem di HTEL, loket ATR BPN, mitra ATR BPN, pada saat kita pengecekan atau ROYA, HTEL, pada saat kita menginput EKTP tadi Pak Virgo kan membahas EKTP, biasanya dulu itu seingat saya langsung pada saat kita mengklik nomor NIK EKTP, di sistem data KTP tersebut langsung keluar Pak Virgo. Nah sekarang kok menjadi kita harus mengisi secara manual. Nah ini apakah nggak di sistem sebelumnya ya Pak ya? Maksud saya kalau dulu kan langsung terdigital langsung tampil semua nama, begitu kita ketik nomor EKTP. Nah itu mungkin pertanyaan kami Pak Virgo, yang lagi hangat-hangatnya mungkin masalah tumpang tindih sih Pak. Mohon pencerahan dari Pak Virgo, terima kasih Pak.